the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Kami dari kelompok itu dengan dosen pengampu Dr. Robi Dharma Putra, SKMF, dengan Makbul pengembangan organisasi. Kami akan menampilkan video wawancara di Parewa Coffee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadlan Rahman. Saya berasal dari kampus UPI PTK Padang. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Abang tentang Parewa Coffee. Sebelumnya perkenalkan nama Abang. Nama saya Ritya Nugraha. Saya panggil Adit. Saya akan menanyakan beberapa hal tentang Parewa Coffee kepada Abang. Pertanyaan pertama, apakah proses rekrutmen di Parewa Coffee sudah sesuai dengan standar kebutuhan kompetensi kerja? Proses rekrutmen untuk kru di Parewa itu sesuai standar melalui hiring di sosmed, mengirim email, interview pertama dan interview kedua. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Abang tentang kejelasan kriteria seleksi dalam proses rekrutmen di Parewa Coffee? Karena kami Parewa ada 3 konsep, ada Parewa Coffee, Workspace, sama Social Bar. Dan kami biasa di 3 ini mempunyai kriterianya masing-masing. Kalau di Parewa Coffee itu seperti ya bisa dibilang untuk baristanya ke dominan laki-laki. Soalnya di sana kayak ya tenaganya terlalu dibutuhkan laki-laki. Untuk yang di Unan kami kriterianya anak pilihan, dan yang di Social Bar itu ya anak skena. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya, apakah sistem kompetensi yang diberikan saat ini sudah sesuai dengan beban kerja Bang? Sesuai, karena kami cukup transparan untuk gaji. Kami ada gaji pokok, bonus omset bulanan, sama bonus Saya Hasan Fikri akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang tadi Bang. Pertanyaan ke-8, sejauh mana rekrutmen yang tepat berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja tim? Maksudnya gimana ya? Boleh dijelaskan? Rekrutmen dalam rekrutmen tuh Bang ya, melihat dulu kerja dari yang gitu. Ngerti. Biasanya kami kalau misalnya proses rekrutmen habis interview, misalnya lolos interview, kami ada proses trial and training. Jadi itu yang untuk memaksimalkan kontribusi kerja. Kalau training tuh perlu kalau training tuh harus digaji dulu atau gimana Pak? Kami keluarkan gaji fee per fee training. Pertanyaan selanjutnya, menurut Abang, apakah adanya kompensasi yang layak dan kedisiplinan yang tinggi dapat mendorong pengembangan organisasi secara menyeluruh? Ya, dengan kita memberi, ya kan kita ada bonus tuh. Dengan kita kayak memberi bonus terhadap performa kru, pasti akan ada peningkatan kerja terhadap setiap orang. Baiklah Bang, saya Reski Valen akan melanjutkan pertanyaannya. Apakah Anda melihat adanya peningkatan efektivitas kerja tim sebagai hasil dari proses rekrutmen, sistem kompensasi, dan disiplin kerja yang diterapkan saat ini? Ya, dengan adanya sistem rekrutmen dan kami menjelaskan sangat transparan untuk bonus-bonusnya dan untuk gajinya, itu pasti ada peningkatan dan efektivitas dengan kerja tim. Pasti ada Bang. Yeah. Kalau untuk disiplinnya, untuk saat ini pasti ya, disiplinnya pasti kita apresiasi, ada apresiasi. Berarti kalau misalnya nggak disiplin nanti bakal ada punishment. Ya.
Oke Bang, mungkin itu aja pertanyaan yang mau kami sampaikan. Terima kasih Bang. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari laporan tentang kelompok 7 dengan objek Parewa Coffee Bandar Purus. Ringkasan atau kesimpulan dari PBL kelompok ini tentang Parewa Coffee Bandar Purus yang kami dapatkan dalam pengalaman belajar di lapangan ini adalah meningkatkan keterampilan dan kreativitas. Kami telah menyelesaikan proyek PBL melalui proses ini. Kami telah berhasil mengidentifikasikan masalah, menganalisis data, dan mengembangkan solusi yang efektif tentang proses dan kegiatan yang terjadi dalam Parewa Coffee. Kami juga telah berhasil tentang pentingnya kerjasama tim, komunikasi yang efektif, dan pemecahan masalah dalam mencapai tujuan. Dari hasil PBL ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kami berhasil membuat proyek ini dapat memberikan kontribusi pada Parewa Coffee. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terkait di dalam PBL ini atas dukungan dan bimbingan yang diberikan selama proses PBL ini. Dalam kerjasama melalui proyek PBL ini, kami selaku mahasiswa dapat belajar bagaimana kerjasama dan kedisiplinan bagaimana di dalam dunia bekerja. Bukan hanya untuk para pekerja part-time, tapi juga mahasiswa yang melakukan pendidikan sambil bekerja. Terima kasih sebesarnya kepada Bapak Dr. Robi Dharma SEMM yang telah membimbing kami dalam perkuliahan pengembangan organisasi selama 1 semester ini dan membimbing dalam melakukan tugas PBL atas pelajarannya yang bisa menyelesaikan PBL ini dan semester ini dengan baik. Telah menyaksikan video PBL kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.